بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Khonafidina azakumullah, di antara konsekuensi ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, konsekuensi kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam ialah mahabbatu ahli baitih, mencintai dan memuliakan keluarga Rasul alaihi salatu wassalam, karena mereka adalah satu bagian dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam itu sendiri. Oleh karena itulah para ulama kita memasukkan pembahasan Ahlul Bait dalam buku-buku akidah, termasuk salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam yang mulia, salah satu dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah yang mulia, dikarenakan pembahasan tentang Ahlul Bait itu masuk pada pembahasan syahadat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk konsekuensi daripada syahadah. Begitu pula yang sebelumnya, pembahasan tentang para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in disebutkan oleh para ulamauna dalam buku-buku akidah, dan menjadi salah satu prinsip besar dari prinsip-prinsip Islam, dikarenakan mencintai para sahabat, memuliakan para sahabat, itu merupakan konsekuensi syahadah Muhammad Rasulullah alaihi salatu wassalam, dikarenakan para sahabatlah yang membela, yang membantu Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam dakwahnya, dikarenakan para sahabatlah yang menukilkan khabar-khabar Nabi alaihi salatu wassalam
kepada umat-umat yang setelahnya. Karena para sahabatlah sebagai perantara antara Nabi SAW dan umat-umat yang setelahnya. Ini semuanya konsekuensi daripada syahadah Muhammadur Rasulullah. Khonafidina azakumullah, pembahasan tentang Ahlul Bait cukup panjang. Di antaranya ialah mengenal asal muasal nasab Rasulullah SAW. Kemudian siapa sesungguhnya Ahlul Bait itu? Apa hak-hak mereka, fadilah-fadilah dan keutamaan mereka? Kemudian disebutkan satu persatu orang-orang yang termasuk Ahlul Bait, termasuk keluarganya Rasulullah SAW, terkhusus yang dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Akan disebutkan nanti tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, disebutkan nanti tentang Fatimah radhiyallahu taala anha, disebutkan tentang Hasan wa Husain radhiyallahu taala anhuma, juga disebutkan tentang ummahatul mukminin, istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini semua khonafidina azakumullah, ringkasan pembahasan tentang Ahlul Bait. Sebagaimana yang biasa kita kajian kita meneruskan kitab Majmu'atul Hisan fi Ushulil Iman. Kali ini pada pasal Ahlul Baitin Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan di sini beberapa hadis, beberapa riwayat tentang masalah Ahlul Bait. Hadis yang pertama menjelaskan tentang keturunan Nabi kita, tentang nasab Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. An Wathila ibn al-Asqa' radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Wathilah ibn al-Asqa' radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Kinanah dari keturunan Nabi Allah Ismail, dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, dan Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang nasab Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis ini Rasul menegaskan bahwasanya beliau berasal dari nasab yang paling mulia, nasab yang paling afdal, nasab pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ujungnya adalah Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam dari Bani Hashim. Bani Hashim ini merupakan qabilah pilihan, keluarga pilihan Allah dari Quraisy. Quraisy memiliki sekian banyak qabilah-qabilah. Dari sekian banyak qabilah-qabilah Quraisy, Allah memilih Bani Hashim yang paling mulia. Dari Bani Hashim itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian Quraisy ini merupakan yang terbaik
dari kabilah Kinanah. Dan Kinanah yang terbaik dari putra dan keturunan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Maka Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang terbaik, dari yang terbaik, dari yang terbaik, dari yang terbaik, dari yang terbaik, Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Ini menunjukkan kemuliaan nasab. Ini salah satu daripada ciri-ciri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Salah satu dari keutamaan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum. Kalimat min anfusikum dimaknakan dari bangsa kalian sendiri, bangsa manusia. Ada pula yang memaknakan min anfasikum, ay min anfasikum nasaba, dari orang yang paling tinggi nasabnya, yang paling mulia nasabnya di antara kalian. Ini dua penafsiran tentang kata-kata min anfusikum. Azizun 'alaihi ma'anittum, sangat menyusahkan beliau perkara-perkara yang memberatkan kalian wahai umat. Beliau berambisi kuat untuk memberikan hidayah dan terbaik untuk kalian. Beliau mengasihi dan menyayangi kaum mukminin. Salah satu sifatnya ialah min anfusikum, dan di antara tafsirnya ialah min anfasikum nasaba. Rasul itu adalah yang terbaik nasabnya di kalangan kalian. Dikuatkan dengan riwayat ini. Kalau Rasul alaihi salatu wassalam berasal dari nasab yang paling mulia, nasab yang paling tinggi, maka semua keturunan Nabi alaihi salatu wassalam pun menjadi mulia, menjadi tinggi nasabnya karena kemuliaan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka semua yang terlibat dengan Nabi adalah orang-orang mulia. Dari mulai ummahatul mukminin, istri-istri Nabi, orang-orang mulia, dikarenakan sebagai istrinya Nabi. Putra-putri Rasul alaihi salatu wassalam, orang-orang yang mulia. Menantu-menantu Rasul alaihi salatu wassalam, orang-orang yang mulia. Cucu-cucu Rasul alaihi salatu wassalam, orang-orang yang mulia. Secara nasabnya. Naam. Maka Ahlul Bait barakallahu fikum dinyatakan sebagai asyrafun nasi nasaba, orang yang paling mulia nasabnya, litisalihim bin Nabi alaihi salatu wassalam, karena mereka langsung berhubungan, berkaitan dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hada wadih. Hadis yang kedua menjelaskan kepada kita tentang hak-hak Ahlul Bait. Apa saja hak-hak Ahlul Bait yang ditunaikan oleh umat. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia berkata, urqubu Muhammadan fi ahli baitih, urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitih. Kata-kata urqubu disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin. Maknanya ialah ihtarimu
wa akrimuh, hormatilah, muliakanlah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pada keluarganya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Naam. Hadis ini menerangkan kepada kita satu, tentang fadilatu ahlil bait, tentang keutamaan ahlul bait. Yang kedua menerangkan kepada kita tentang hak-hak ahlul bait yang harus ditunaikan oleh umat. Hak mereka ialah yang pertama al-ikram, hak untuk dimuliakan. Al-ihtiram, hak untuk dihormati. Sebagaimana riwayat ini, urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitih. Menjaga kehormatan ahlul bait. Dikarenakan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingatkan kita tentang keluarganya. Menunaikan hak-hak keluarganya. Menghormati, memuliakan keluarganya. Dan fadilah yang lebih besar lagi ialah bersolawat kepada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Bersolawat kepada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita solawat dalam solat, apa yang kita baca? Allahumma salli ala Muhammad. Terusnya, wa ala ali Muhammad. Itu solawat kepada Rasul, sekaligus solawat kepada keluarga Rasul alaihi salatu wassalam. Itu menunjukkan fadilah besar yang mereka miliki. Semua kaum muslimin yang ada di dunia ini bersolawat kepada keluarga Rasul. Bersolawat kepada ahlul bait. Itu merupakan haknya mereka. Oleh karena itu kata sebagian ulama kita, di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, disebutkan yang sunnah tatkala kita bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang sunnah juga disertakan di situ solawat kepada keluarga Nabi. Tidak semata-mata sallallahu alaihi wasallam, tetapi lebih daripada itu mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada penambahan wa ala alihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan juga bersolawat kepada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Dikarenakan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam banyak kesempatan mencontohkan solawat kepada kita, di situ ada solawat kepada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ahlul bait itu memiliki kedudukan tersendiri, memiliki posisi tersendiri yang berbeda dengan umumnya kaum muslimin. Kalau kita menghormati orang muslim, maka kita harus lebih menghormati keluarga Nabi. Kalau kita memuliakan seorang muslim, maka kita harus lebih memuliakan keluarga Nabi. Kalau kita menolong seorang muslim, maka kita harus lebih menolong keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Wahakala. Dikarenakan mereka memiliki kedudukan yang sangat mulia, yang sangat tinggi di dalam Islam. Naam. Ini disebutkan oleh para ulama hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Mencintai ahlul bait, memuliakan ahlul bait, mengagungkan ahlul bait, memperhatikan hak-hak ahlul bait, berbuat baik kepada ahlul bait, memaafkan kesalahan-kesalahan ahlul bait, itu semuanya dihukumi wajib.
dihukumi wajib. Barakallahu fikum. Pertanyaannya adalah, siapa ahlul bait itu? Siapa ahlul bait itu? Orang-orang yang harus kita tunaikan hak mereka itu. Apakah setiap orang yang menggunakan jubah putih, menggunakan sorban tebal, menggunakan tongkat plus tasbih dikatakan sebagai ahlul bait? Apakah setiap orang yang mengatasnamakan dirinya Habib dikatakan sebagai ahlul bait? Apakah setiap orang yang dielu-elukan oleh kaum muslimin sebagai seorang Habib dikatakan sebagai ahlul bait? Apakah setiap orang yang pandai bersolawat dikatakan sebagai ahlul bait? Yang berhak mendapatkan hak-hak yang dibawakan tadi? Jawabannya disebutkan dalam hadis yang berikutnya. Hadis riwayat Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu dia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiba. Suatu hari Rasulullah alaihi salatu wasallam berdiri di hadapan kami berkhutbah. Bima'in yud'a khumma, di dekat mata air yang disebut dengan khum, yang dikenal dengan Ghadir Khum. Baina Makkah wal Madinah, di sebuah tempat antara Makkah dan Madinah. Fahamidallaha wa athna alaihi wa wa'aba wa dhakkar, thumma qala. Lalu maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memuji Allah, menyanjung-nyanjung Allah, memberikan mau'izah, memberikan peringatan-peringatan. Kemudian beliau bersabda, amma ba'du. Adapun setelah itu. Ini isi wasiatnya Rasul. Ala ayyuhan nas, fa innama ana basharun yushiku ayyatiya rasul rabbi fa ujib. Wahai segenap umat manusia, sesungguhnya aku adalah manusia biasa yang sebentar lagi akan datang utusan Rabbku, lalu aku penuhi panggilannya, yakni malakul maut. Sebentar lagi akan datang malakul maut menyambut nyawaku dan aku akan memenuhinya. Wa ana tarikun fiikum thaqalain, awwalahuma kitabullah fihi al-huda wan nur, fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bih. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang besar, dua perkara yang berat. Yang pertama ialah kitabullah Al-Quran. Di dalamnya ada petunjuk, ada cahaya. Ambil bimbingan kitabullah itu, pegangilah ia dengan kuat. Fahatha ala kitabillahi wa raghaba fih. Maka Nabi SAW pun menganjurkan umatnya untuk kembali kepada kitabullah dan memotivasi umatnya untuk mengkaji kitabullah. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, ini yang kedua yang beliau tinggalkan, wa ahla baiti udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. 3 kali beliau mengatakan demikian. Dan yang kedua, aku tinggalkan kepada kalian keluargaku ini. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. 3 kali beliau mengatakan demikian. Yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW betul-betul sangat menganjurkan umatnya memperhatikan ahlul bait, memperhatikan keluarga Rasulullah SAW.
Saya ingatkan kalian tentang keluargaku. Ingat keluargaku. Ingat. Wahai. Faqala lahu Husain. Maka Husain, seorang rawi yang meriwayatkan hadis dari Zaid bin Arqam, bertanya kepada Zaid bin Arqam, "Wa man ahlu baitihi ya Zaid?" Siapa sesungguhnya ahlu bait Rasul itu wahai Zaid? Alaysa nisa'uhu min ahli baitih? Bukankah istri-istri Nabi termasuk ahlul bait? Qala, berkata Zaid bin Arqam, nisa'uhu min ahli baitih. Betul, istri-istri Nabi termasuk ahlu baitnya. Walakin ahlu baitihi man hurimatis sadaqatu ba'dah. Tapi yang dimaksud dengan ahlul bait Rasul ialah orang-orang yang diharamkan sedekah sepeninggal Nabi. Qala, berkata Husain, wa man hum? Siapa mereka itu yang diharamkan makan sedekah itu, yang termasuk ahlul bait itu? Qala, kata Zaid bin Arqam, hum alu Ali. Mereka itu adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Sekarang disebut dengan Alawiyin. Wa alu Aqil, keluarganya Aqil. Wa alu Ja'far, keluarganya Ja'far. Wa alu Abbas, dan keluarganya Abbas. 4 ya. Qala, katanya Husain, kullu haula'i hurrimas sadaqah. Mereka semua diharamkan sedekah atas mereka. Qala na'am, kata Zaid bin Arqam, iya. Pada riwayat ini, di situ terdapat penjelasan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu tentang siapa sesungguhnya ahlul bait, siapa sesungguhnya keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan mereka itu ialah orang-orang yang diharamkan sedekah atas mereka, meliputi keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas bin Abdul Muttalib. Ini adalah pendapat jumhurul ulama. Ini adalah pendapat yang ditansis, dinaskan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Juga pendapat yang dinaskan dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh mayoritas Syafi'iyah dan mayoritas Hanbaliyah. Mereka adalah orang-orang yang diharamkan sedekah atas mereka. Kemudian mereka ikhtilaf. Siapa itu? Ada yang mengatakan mereka itu adalah Bani Hashim dan ke atas sampai Bani Ghalib. Sehingga masuk di dalamnya Banu Muttalib, Banu Umayyah, Banu Naufal, terus sampai Banu Ghalib. Ini pendapatnya Ashhab dari kalangan Malikiyah. Ini juga pendapatnya Asbugh dari kalangan Malikiyah. Ada pula yang menyatakan mereka adalah Bani Hashim secara khusus. Ini adalah mazhabnya Abu Hanifah rahimahullah. Satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Muhammad ibn al-Qasim dari kalangan Malikiyah. Ada yang menyatakan mereka itu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Wal Imam Ahmad ibn Hanbal dalam sebuah riwayat dari beliau rahimahullahu ta'ala. Dan yang sahih barakallahu fikum ialah
Apa yang disebutkan tadi oleh Zaid bin Arqam, langsung disebutkan nama-namanya. Alu Ali, Alu Aqil, Alu Ja'far, Alu Abbas. Ini pendapat jumhurul ulama. Pendapat yang kedua tentang Ahlul Bait. Ada yang menyatakan Ahlul Bait itu ialah dzurriyyatun Nabi wa azwajuhu khassah. Ahlul Bait ialah keturunan Nabi alaihi salatu wassalam dan istri-istri Nabi secara khusus. Ummahatul Mukminin dan putra-putri beliau sampai cucu-cucu beliau sampai ke bawah. Jadi dihikayatkan oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullah dalam bukunya At-Tamhid. Ada pula pendapat yang ketiga. Yang dimaksud dengan Ahlul Bait ialah atba'uhu ila yaumil qiyamah. Pengikut Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat nanti. Juga dikatakan sebagai Ahlul Bait. Ini pendapat dihikayatkan oleh Ibnu Abdul Barr dari sebagian ulama. Ini pendapat yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Juga diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri dan yang lain-lainnya, dirajihkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim dan dipilih oleh Al-Imam Al-Azhari rahimahullah. Pendapat yang keempat mengatakan Ahlul Bait ialah al-atqiya min ummatih, umat Nabi yang bertakwa. Siapa yang bertakwa dari kalangan umat Nabi alaihi salatu wassalam, maka dialah yang dikatakan sebagai Ahlul Bait. Ini dihikayatkan oleh Al-Qadhi Husain Ar-Raghib Al-Asbahani dan sejumlah ulama kita. Ini 4 pendapat di kalangan para ulama tentang siapa sesungguhnya yang namanya Ahlul Bait. Namun pendapat yang lebih mendekati makna Ahlul Bait atau Alun Nabi ialah seperti yang disebutkan dalam riwayat tadi. Hadis Zaid ibnu Arqam. Mereka adalah yang diharamkan sedekah atas mereka, meliputi Alu Ali, wa Alu Aqil, wa Alu Ja'far, wa Alu Abbas. Dikuatkan dengan riwayat yang lain. Dikuatkan dengan riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Suatu kali ketika Rasulullah SAW sedang menunggu korma sedekah, dikumpulkan di depan beliau korma sedekah numpuk. Ketika itu Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, cucu Nabi SAW bermain-main dengan korma tadi. Kemudian salah satunya mengambil dan mau dimakan. Maka Nabi SAW pun mengeluarkan korma itu dari mulutnya sambil menyatakan, A'alimta anna ala Muhammadin la ya'kuluna sadaqah. Tahukah kamu bahwasanya keluarga Muhammad itu tidak makan sedekah? Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz inna la tahillu lana sadaqah. Sesungguhnya kami Muhammad dan keluarganya tidak halal bagi kami sedekah. Ini menguatkan pendapat jumhur tadi ya. Juga dikuatkan dengan hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwasanya Fatimah radhiyallahu taala anha mengutus seseorang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menanyakan, meminta warisannya dari Nabi. Meminta jatah warisnya dari Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la nurith atau la nuwarrith,
Kami tidak mewariskan harta. Ma tarakna shadaqah. Kami tidak, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Innama ya'kulu alu Muhammadin min hadzal mal. Sesungguhnya keluarga Muhammad hanya makan dari harta ini, dari Baitul Mal. Naam. Ini semuanya adalah riwayat yang lain yang mendukung pendapat jumhurul ulama. Pendapat jumhurul ulama, barakallahu fikum, yang namanya Ahlul Bait, yang dimaksudkan dalam riwayat ini, yang dimaksudkan dalam salawat-salawat yang ada itu adalah orang-orang yang diharamkan sedekah atas mereka. Meliputi keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far dan keluarga Abbas. Barakallahu fikum. Naam. Ummahatul mu'minin termasuk keluarga Nabi, Ahlul Bait. Naam, dzurriyyatun Nabi termasuk Ahlul Bait. Itu perkara yang sangat pasti, yang sangat jelas. Seperti pernyataan Zaid bin Thabit, nisa'uhu min ahli baitih. Betul memang. Istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait. Itu perkara yang sangat jelas. Tidak usah dibahas. Tetapi yang juga termasuk Ahlul Bait ialah orang-orang yang diharamkan sedekah atas mereka. Keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas. Barakallahu fikum. Dalam sejarah ikhwan fillah azzakumullah, keluarga Aqil sudah habis. Keluarga Ja'far sudah habis. Yang ada sampai sekarang ini dan sampai mendekati yaumul qiyamah nanti adalah Alu Ali, keluarganya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anak keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, terutama dari Fatimah radhiyallahu taala anha, keturunannya Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma. Itu masih ada sampai sekarang. Dan sampai menjelang yaumul qiyamah nanti, dalil yang paling kuat yang menunjukkan hal ini adalah adanya riwayat-riwayat yang menyebutkan munculnya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar di akhir zaman nanti, yang itu merupakan tanda-tanda kiamat besar. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama sepakat Al-Imam Al-Mahdi itu namanya Muhammad ibnu Abdillah. Muhammad ibnu Abdillah dari keturunan Hasan bin Ali dari Fatimah bintur Rasul alaihi salatu wassalam. Otomatis Alu Ali masih ada. Nah, kalau sudah sirna, sudah habis, dari mana Imam Mahdi muncul? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku, dia dari keturunan keluargaku. Barakallahu fikum. Semua ulama ahlu sunnah sepakat Al-Imam Mahdi dari keturunan Hasan bin Ali dari Fatimah. Ibu adalah Fatimah binti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang menyelisihi cuma satu, yaitu kaum Rafidhah, kaum Syiah, yang menyatakan Al-Imam Mahdi dari keturunan Husain bin Ali. Wada kadhib. Yang betul dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Dari riwayat yang saya bacakan tadi, ada penjelasan yang lain tentang Ahlul Bait. Kekhususan yang dimiliki oleh Ahlul Bait, yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain selain mereka. Di antaranya ialah tahrimus shadaqah alaihim. Sedekah itu haram atas mereka. Mereka tidak boleh makan harta sedekah, baik itu berupa zakat yang wajib, atau dalam bentuk sedekah yang sunnah. Semua yang namanya sedekah haram atas Ahlul Bait. Dengan nas
Hadisnya Rasulullah SAW. Inna la tahillu lana sadaqah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, dari sahabat Abdullah bin Harith bin Naufal al-Hashimi, Rasulullah SAW berkata, Inna hadhihi sadaqah, innama hiya awsakhun nas, wa innaha la tahillu li Muhammadin, wala li ali Muhammad. Sesungguhnya sedekah ini adalah kotoran-kotoran harta manusia. Maka dia tidak halal untuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga tidak halal untuk keluarga Muhammad. Tidak halal untuk Nabi alaihi salatu wasallam dan tidak halal untuk keluarga Nabi. Ini kekhususan yang pertama. Adapun hadiah boleh. Adapun hadiah boleh. Di antara argumentasinya ialah kisahnya Salman Al-Farisi yang sangat panjang itu. Ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu hendak mengetahui ciri-ciri Nabi, ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam masih di Quba, belum masuk Madinah. Salman yang ketika itu sebagai budak orang Yahudi ngirim satu nampan kurma, dihadiahkan, diberikan kepada Rasul dan para sahabatnya ketika itu. Beliau tanya, sedekah am hadiah? Katanya Salman, sedekah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk makan. Kulu, silakan makan. Dan beliau tidak makan. Kata Salman, hadhihi wahidah. Satu ciri. Pada kesempatan yang lain ketika Rasulullah SAW sudah pindah ke kota Madinah. Dan Salman Al-Farisi punya kesempatan yang lainnya lagi. Ngirim lagi kurma. Diserahkan kepada Rasul. Katanya Salman Al-Farisi, nampaknya Anda tidak makan sedekah. Ini saya bawakan kurma hadiah. Disebutkan dalam riwayat tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk makan kurma tadi dan beliau pun makan kurma tadi. Kata Salman, hadhihi thaniyah. Ini ciri-ciri yang kedua. Bahkan sebagai ciri-ciri Nabi ya ikhwan. Menunjukkan apa ya ikhwan? Kalau sedekah haram bagi keluarga Nabi. Tapi kalau hadiah boleh. Dari kisah Salman Al-Farisi ini pula, di situ ada anjuran penting bagi keluarga Nabi. Ketika ada orang yang memberi sesuatu, tanya dulu. Sedekah am hadiah? Gitu. Jok gerangsangan. Jok langsung diambil aja. Silakan. Ayo dimasukkan begitu. Semua disiapkan gentong, dimasukkan semua. Tanya dulu, sedekah atau hadiah? Sedekah atau hadiah? Kalau ternyata disebut sedekah, jangan kamu terima, wahai keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Haram hukumnya bagi Anda. Dan jangan menggunakan makar. Jangan menggunakan tipu muslihat. Kamu beli sedekah masyarakat, sedekah umat itu dengan harga yang murah. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian mereka di beberapa belahan dunia. Dijual, dibeli dengan harga murah. Sedekahnya dalam bentuk beras, dalam bentuk uang dan segala macamnya, berton-ton beras, berpuluh-puluh juta uang dibeli dengan harga murah. Allahul musta'an. Ini merupakan rekayasa, merupakan makar. Itu perkara diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya. Kalau ternyata itu adalah hadiah, silakan dimakan. Silakan dinikmati. Saya mau tanya. Kalau seandainya ada masyarakat
nyembelih kambing akikah untuk anaknya, boleh ataukah tidak keluarga Nabi makan? Yohanes, jangan ngantuk. Kalau ada sebagian masyarakat nyembelih kambing akikah, apakah boleh bagi keluarga Nabi untuk makan? Jawabannya? Akikah diundang makan dalam rangka akikah. Apakah boleh? Apakah boleh? Ada sebagian orang yang ngundang-undang masyarakat sekitar makan-makan di rumahnya. Apakah boleh bagi keluarga Nabi untuk menghadirinya? Makan-makan di rumah. Tuh, kok menengahi lah. Iya. Ya jangan mentang-mentang bukan keluarga Nabi terus diem aja. Supaya tahu ilmunya. Siapa tahu di samping antum ada yang termasuk ahlul bait. Nah, antum kasih ilmunya sama ahlul bait tadi. Pak, sodako, cok gerangsangan Pak. Boleh apa nggak boleh? Boleh apa nggak boleh? Jawabannya? Kenapa kok boleh? Nah. Jawabannya barakallahu fikum boleh. Boleh ya ikhwan. Itu pernah ditanyakan oleh salah seorang ahlul bait. Dulu ketika saya masih di Yaman. Saya kan tinggal di pemukiman keluarga. Namanya Mazra'ah. Kebetulan tetangga belakang saya itu ahlul bait. Namanya Muhammad As-Sun'ani. Dia orang Son'a dan termasuk ahlul bait. Saya baru ngerti ketika anak saya lahir di sana. Saya menyembelih kambing, saya mau ngasih tetangga sekitar. Saya kasihan di belakang itu, saya ketuk pintunya. Assalamualaikum. Keluar anak yang masih kecil. Ini kasihkan sama Abi. Nanya dia, sedekah atau hadiah? Bingung saya. Wah, saya paham. Jangan-jangan ahlul bait ini. Hadiah, saya bilang kayak gitu sudah. Hadiah. Diterima sama dia. Nah, ketika sore harinya ketemu sama bapaknya ini, sama Muhammad As-Sun'ani ini di masjid. Dia ngomong, Sofia Pak Abdillah, tadi antum ngasih daging ke kita. Iya betul. Afwan tadi anak saya tanya sedekah atau hadiah. Nah, supaya antum tahu kita termasuk ahlul bait. Karena saya termasuk garis keturunan Hasan bin Ali. Masya Allah. Al-Hasani. Oh, anta ahlul bait. Nah, jangan terlalu dilebih-lebihkan. Saya udah ngaji, salafi soalnya. Si tawadhu'nya itu jelas. Sudah jangan dilebih-lebihkan. Jadi kalau nanti ada yang ke rumah memberi sesuatu, kami harus tanya sedekah atau hadiah. Jangan si faedah. Saya pernah tanya kepada Syekh Abdurrahman Al-Adani, hafizahullah taala wa ra'ah. Ya Syekh, bagaimana kalau kita diundang akikah, diundang makan-makan di rumahnya ikhwan, segala macamnya, begitu. Apa kita datang atau tidak? Jawabannya Syekh Abdurrahman Al-Adani menurut penjelasan dari Muhammad As-Sun'ani Al-Hasani yang termasuk ahlul bait dikatakan labas. Hadir saja. Tidak usah dipertanyakan di detail sedekah atau hadiah. Barakallahu fikum. Nah, sehingga jawabannya datang saja. Undangan akikah datang saja. Ada orang syukuran makan-makan datang saja. Tapi kalau sudah ada zakat fitrah, jok gerangsangan sampean. Zakat fitrah itu zakat sedekah, haram atas Anda wahai ahlul bait untuk makan sedekah. Walaupun seluruh masyarakat yang ada berbondong-bondong ke rumah Anda mau ngasih Anda zakat fitrahnya karena meyakini Anda sebagai ahlul bait yang mulia. Tolakan. Kalau Anda ahlul bait yang tenanan,
tola'an. Maaf, kami tidak menerima sedekah. Anda kan ahlul bait. Iya, betul. Saya adalah ahlul bait. Tapi ahlul bait itu di antara hukum khususnya tidak boleh makan harta sedekah. Paham ya? Tola'an. Walaupun yang datang itu mungkin satu gunung Sindoro. Barakallahu fikum. Semua itu beras satu gunung yang kalau kamu jual mungkin sampai ratusan juta jumlahnya. Jangan kamu terima. Haram hukumnya bagi Anda. Ini yang pertama ya. Barakallahu fikum. Hukum kedua yang khusus bagi ahlul bait ialah bahwasanya ahlul bait itu tidak mewarisi harta Nabi. La yarithuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mewarisi harta Nabi. Karena Rasul sudah menegaskan dalam hadis yang saya bacakan tadi. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha Bukhari Muslim. Ketika Abu Bakar memberitakan sabda Rasul. La nuwarrith ma tarokna sedekah, kata Rasul. Kami tidak mewariskan harta apa yang kami tinggalkan sebagai sedekah. Menunjukkan apa ini? Seluruh keluarga Nabi tidak mewarisi harta Nabi. Ini hukum kedua yang khusus bagi mereka ya. Hukum yang berikutnya ya kawan. Mereka ini berhak untuk mendapatkan khumusul khumus. Jadi kalau negara itu mendapatkan harta fai'. Harta fai' ya kan? Harta fai' itu harta yang didapatkan oleh negara Islam ketika melawan kaum kufar dalam peperangan dan mereka orang kafir takut. Tidak berani perang, mereka lari tunggang langgang. Meninggalkan harta benda yang banyak, maka harta itu menjadi harta fai'. Kalau menang dengan perang, namanya harta ghanimah. Kalau tanpa perang, namanya fai'. Dari harta fai' tadi, itu dipotong khumus. Tahu khumus? Seperlimanya. Diambil seperlimanya. Seperlimanya ini nanti dibagi-bagi untuk fulan. Seperlima dari seperlima tadi itu diserahkan kepada ahlul bait. Namanya khumusul khumus. Nah kalau seperlimanya itu 1 miliar, Masya Allah, maka ahlul bait dapat seperlimanya lagi. Berapa ya ikhwan? 200 juta. 200 juta untuk ahlul bait. Dikasih dibagi rata untuk semua ahlul bait. Itu yang dikatakan dalam hadis yang sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ya'kulu alu Muhammadin min hadzal mal." Sesungguhnya keluarga Muhammad hanya makan dari harta ini hartanya Allah. Disebut dengan khumusul khumus. Itu kalau ada jihad. Sehingga penguasa-penguasa Islam mendapatkan harta fai'. Kalau tidak ada, ya sudah. Ahlul bait tidak dapat jatah khumusul khumus. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan. Di antara hukum khusus untuk mereka ialah kaum muslimin diwajibkan bersolawat kepada mereka di beberapa tempat. Khususnya ketika sedang sholat. Dalam tasyahudnya ketika membaca sholawat, di situ wajib menyertakan lafaz alu Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Itu khusus untuk keluarga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, jadi mereka ada ketentuan khusus ya, di samping mereka dimuliakan, dihormati, dicintai, diagungkan sesuai dengan kadar keutamaan mereka dikarenakan mereka sangat dekat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum.
Dalam hadis Zaid bin Arqam ini pun sekali lagi Rasulullah SAW menegaskan tentang keluarganya. Udzakirukumullah fi ahli baiti 3 kali. Dan Rasul menggandengkan hak ahlul bait dengan Al-Quranul Karim. Bayangkan. Saya tinggalkan pada kalian 2 perkara yang besar. Yang satu, Al-Quran. Yang kedua, Ahlul Bait. Itu menggambarkan kedudukan yang sangat tinggi. Yang sangat mulia. Muslimin semua berkewajiban mencintai mereka. Memuliakan mereka. Menghormati mereka. Mengkhidmat mereka. Membantu mereka. Berbuat baik kepada mereka. Karena sangat tingginya manzilah mereka yang disebutkan dalam riwayat ini. Disejajarkan nomor 2 setelah Al-Quranul Karim. Dan beliau mengulanginya 3 kali. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Dan yang berikutnya beliau menyampaikannya ketika di akhir hayatnya Rasul. Pesan-pesan terakhirnya Rasul alaihissalam kepada umatnya terkait dengan ahlul bait. Barakallahu fikum. Riwayat ini dimanfaatkan oleh kaum Syiah Rafidhah. Dengan hadis ini mereka mengadakan perayaan khusus. Disebut dengan Yaum Ghadir Khum. Perayaan Hari Khum. Dikarenakan dalam riwayat ini Rasul SAW berkhutbah di hadapan para sahabatnya di sebuah mata air yang namanya Khum. Yang namanya Khum antara Mekah dan Madinah. Oleh kaum Syiah Rafidhah dibikin perayaan hari besar Rafidhah. Namanya hari besar Ghadir Khum. Ini oleh para ulama kita, barakallahu fikum, dinyatakan sebagai perayaan bid'ah. Bukan termasuk hari besar Islam. Tidak ada satu riwayat pun yang sahih dari para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang memperingati Yaum Khum. Juga tidak ada satu riwayat pun yang sahih dari keluarga Nabi alaihissalatu wassalam. Baik itu Fatimah ataukah Ali bin Abi Thalib ataukah Hasan bin Ali ataukah Husain bin Ali dan yang lain-lainnya yang memperingati Ghadir Khum tadi. Tidak ada semua. Begitu pula para tabi'in dan juga para atba'ut tabi'in, mereka semua tidak pernah merayakan yang namanya Yaum Ghadir Khum. Baru dirayakan oleh sekte Syiah Rafidhah. Barakallahu fikum. Di situ mereka melakukan tindakan-tindakan yang mungkar. Melakukan tindakan-tindakan yang hulu melampaui batas dalam menyanjung Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Sudah perayaannya bid'ah. Di dalamnya pun juga terdapat sekian banyak kemungkaran-kemungkaran yang ada. Dan itu menjadi ciri khasnya Syiah Rafidhah yang tidak dikenal oleh muslimin yang lain. Jadi kalau antum misalkan di Indonesia ini kok mendengar ada khobar sebuah kelompok merayakan Yaum Ghadir Khum, ketahuilah itu adalah kelompok Syiah Rafidhah. Acara yang besar diadakan di negara mereka, negara Rafidhah, yaitu Iran. Pertanyaan berikutnya, apakah semua keluarga Nabi SAW tadi mendapatkan hak tersebut? Jawaban, Yohanes. Menang wae. Apakah semua keluarga Nabi, Alu Ali, Alu Ja'far, Alu Aqil, Alu Abbas, apakah semua keluarga Nabi tadi mendapatkan hak tersebut?
Dimuliakan, dihormati, diagungkan, dan segala macam. Apakah semuanya dapat? Tidak. Nah terus yang dapat siapa? Yang mukmin. Emang ada yang kafir? Emang Syiah kafir? Syiah kafir. Hati-hati. Jangan asal main vonis kafir. Jangan sembarangan menvonis orang itu kafir. Besar perkaranya, Pak. Nama ya, Pak. Sesuatu yang perlu diperhatikan baik-baik oleh kaum muslimin terkait dengan keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Ahlul bait keluarga Nabi alaihi salatu wassalam yang kita berkewajiban untuk mencintai mereka, mengagungkan mereka, menghormati mereka, berbuat baik kepada mereka adalah ahlul bait yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ahlul bait yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Ahlul bait yang tidak terjatuh di dalam kubangan-kubangan bid'ah. Apakah semua ahlul bait itu ahlus sunnah? Jawabannya tidak. Nah gitu ya. Jawabannya tidak. Apakah semua ahlul bait itu soleh, bertakwa kepada Allah? Jawabannya ya kan? Tidak. Satu perkara penting yang harus kita perhatikan baik-baik. Dalam Islam itu penilaiannya bukan semata-mata kemuliaan nasab. Ingat, bukan semata-mata kemuliaan nasab. Tetapi penilaian yang paling inti adalah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Jika Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "La fadla li'arabiyyin 'ala 'ajami wa la 'ajami 'ala 'arabi illa bitaqwa wa kulluhum min Adam wa Adam minat turab." Tidak ada keutamaan bangsa Arab atas bangsa Ajam atau bangsa Ajam atas bangsa Arab melainkan dengan takwa kepada Allah. Semuanya Bani Adam, dan Adam itu alaihi salam dari tanah. Sehingga perhitungan dan penilaiannya adalah takwa. Dari sini khonafidina azakumullah, an-nasu fi ahlil baiti thalathatu aqsamin. Sikap orang kepada ahlul bait terbagi tiga. Yang pertama ialah al-ghuluwu fihim. Sikap ghulu, melampaui batas di dalam memuliakan ahlul bait. Melampaui batas yang wajar, melampaui batas yang disyariatkan. Ini terjadi pada sekte Rafidhah. Sekte Rafidhah.
Mereka melampaui batas dalam memuliakan dan menghormati keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Terutama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Hasan wa Husain radhiyallahu anhuma, dan keturunan-keturunan mereka semua. Hulu ya. Di antara mereka ada yang meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu yang lebih berhak mendapatkan kekhilafahan daripada Abu Bakar dan Umar. Di antara mereka bahkan ada yang menyatakan Ali bin Abi Thalib itu yang justru lebih berhak menjadi nabi. Bukan Nabi kita Muhammad SAW. Malaikat Jibril salah alamat. Bahkan mereka dengan tegas menyatakan malaikat Jibril khianat. Salah satu sekte mereka, sekte Rafidhah, menjadi ciri khas mereka dalam sholat. Kalau selesai sholatnya mau salam, itu bukan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan mengucapkan salam ketika sholatnya, tapi dia mengucapkan kata-kata khanal amin, khanal amin. Al-amin siapa ya? Malaikat Jibril. Jibril khianat, Jibril khianat. La haula wala quwata illa billah. Itu salah satu sekte Rafidhah. Saya enggak mengatakan Syiah. Syiah terlalu luas. Dan umumnya Syiah itu masih ringan. Tapi kalau Rafidhah parah. Bahkan ada di antara mereka yang sampai pada tingkat menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Mereka itu adalah sekte Sabaiyah, Mu'allihah. Bahkan itu terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masih hidup. Abdullah bin Saba al-Yahudi, orang dari Yaman, Ibnu Sauda, putranya perempuan hitam dari Yaman yang dulunya Yahudi, inilah yang menghembuskan paham-paham sesat hulu terkait dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan anak keturunannya. Sampai dia dan para pengikutnya sujud di hadapan Ali bin Abi Thalib. Sujud langsung mengatakan anta huwa dan mengatakan anta ilahuna. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang hasan ya ikhwan. Antum bisa lihat dalam Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Riwayat yang menyebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardha pun murka dengan tindakan mereka dan memerintahkan pasukannya untuk menggali parit, dikumpulkan kayu bakar yang sangat banyak, dinyalakan api dan beliau perintahkan untuk menangkap sekte Sabaiyah tadi dan dimasukkan ke dalam api. Disiksa dengan api. Ada yang mengatakan Abdullah bin Saba tertangkap dan masuk api. Tapi mayoritas ahli sejarah mengatakan dia lari menuju ke sebuah tempat. Al-muhim terjadi ya semacam ini. Dan itu masih ada sampai sekarang ini. Sekte-sekte Rafidhah yang melampaui batas, yang hulu dalam sikapi keluarga Nabi SAW itu masih banyak. Yang paling parah dari sekte Al-Imamiyah, Al-Ithna Asyariyah. Ithna Asyariyah Imamiyah. Yang meyakini adanya 12 imam Ahlul Bait. Yang ujungnya adalah Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Yang kata mereka sedang semedi di Gua Sirdab di Baghdad. Ini yang paling parah. Hulu dalam sikapi keluarga Nabi. Di antara mereka ada yang meyakini bahwasanya keluarga Nabi itu maksum. Ali wa auladuhu maksum dari kesalahan. Kayak Nabi ya.
Bahkan ada di antara mereka yang meyakini bahwasanya keluarga Nabi Ahlul Bait ya'lamunal ghaiba, ngerti perkara gaib. Dan berbagai macam keyakinan yang lainnya, barakallahu fikum. Banyak di antara sekte Rafidhah yang meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib nanti akan kembali ke muka bumi. Namanya raj'ah. Hidup kembali ke muka bumi dan akan membantai bangsa Quraisy, kata mereka. Membantai musuh-musuh Ali bin Abi Thalib, kata mereka. Ini semua pemahaman-pemahaman kufur, barakallahu fikum, yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan sekte Rafidhah. Akar permasalahannya ialah ghulu fi ahlil bait, melampaui batas dalam mensikapi Ahlul Bait. Allahul musta'an. Yang kedua, sebagian pihak yang sangat membenci keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka itu yang disebut dengan sekte Nawasib. Nasibah. Disebut dengan nawasib li'annahum yansibuna al-'ada li ahli baitin Nabi alaihi salatu wassalam. Dikatakan sebagai nawasib dikarenakan mereka memancangkan permusuhan kepada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, terutama kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Hasan bin Ali, Husain bin Ali, dan keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Bahkan di antara mereka sampai pada tingkat mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Ini pun tindakan yang sangat menyimpang, pemahaman yang sangat sesat dari kalangan kaum Nawasib. Ini beradu. Ini Rafidhah, ini Nawasib. Allahul musta'an. Pihak yang ketiga ialah ahlul wasat, yang pertengahan. Mereka itu adalah ahlus sunnati wal jamaah. Ini merupakan prinsip Islam wal muslimin. Mereka punya sikap yang adil, sikap pertengahan. Mereka punya keyakinan wajibnya mencintai keluarga Nabi, berbuat baik kepada mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka, berbuat baik kepada mereka, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, menunaikan hak-hak mereka, dikarenakan mereka sangat dekat dengan Nabi, kerabatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi ini semua untuk ahlul bait yang mukmin, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, untuk ahlul bait yang seperti pendahulu-pendahulu mereka, Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, dan segala macamnya itu. Orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Ahlul bait yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Bukan ahlul bait yang menyemarakkan berbagai macam bid'ah. Bukan ahlul bait yang menyemarakkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Bukan ahlul bait yang mubtadi'. Bukan ahlul bait yang divonis menyimpang oleh para ulama. Bukan itu. Tapi yang mendapatkan hak-hak tadi adalah ahlul bait yang saleh. Adapun orang yang secara nasab termasuk ahlul bait, baik mereka itu adalah Alu Ali yang masih ada, atau Alu Abbas yang juga masih ada sampai sekarang ini. Yang secara nasab mereka itu adalah ahlul bait, tetapi secara tindak tanduknya mereka bertentangan dengan sunnah kakek mereka, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka tidak ada kemuliaan bagi mereka. Kalau mereka menentang sunnah, mereka menebarkan bid'ah, mereka yang kemudian sebagai tokoh-tokoh bid'ah dan segala macamnya, maka tidak lagi dihormati wala karamah. Disikapi seperti mensikapi orang-orang yang menyimpang dari sunnah, disikapi seperti mensikapi ahlul bid'ah, dihajar, diboikot dan semisalnya, seperti yang disebutkan oleh para ulama. Walaupun itu keluarga Nabi.
Barakallahu fikum. Ini prinsip yang jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu dinasihatkan kepada semua pihak yang secara nasabnya termasuk Ahlul Bait, baik dia termasuk Alu Ali atau dia termasuk Alu Abbas, untuk meniru dan kembali kepada sunnah kakek mereka Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Fatimah radhiyallahu taala anha, Hasan wa Husain radhiyallahu taala anhu ajma'in, Ali Zainal Abidin wa Muhammad Al-Baqir wa Ja'far As-Shadiq rahimahumullahu taala ajma'in. Mereka semua adalah para ulama-ulama Islam. Mereka semua adalah tokoh-tokoh sunnah pada masanya masing-masing. Mereka adalah tokoh-tokoh ibadah, tokoh-tokoh takwa, tokoh-tokoh keimanan pada masanya masing-masing. Hendaknya mencontoh moyang-moyang mereka yang sebelumnya, sehingga mereka akan dimuliakan dan dihormati oleh kaum muslimin di zaman kita sekarang ini. Juga dinasihatkan kepada Ahlul Bait supaya tidak takabur, tidak sombong dengan nasab mulia yang ada pada mereka. Nasab itu bukan dalam rangka untuk diperbanggakan. Barakallahu fikum. Rasul alaihi salatu wassalam tidak pernah membanggakan nasabnya. Bahkan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fadilahnya beliau, ana sayyidu waladi Adam, beliau mengatakan apa ya? Wala fakhr. Saya adalah tokohnya anak Adam. Beliau mengatakan wala fakhr, dan bukan sebagai kebanggaan. Karena ta'azakumullah, fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini, justru orang-orang yang secara nasabnya termasuk Ahlul Bait memanfaatkan nasabnya itu untuk tinggi hati di muka bumi, merendahkan orang lain yang bukan dari kalangan Ahlul Bait, dimanfaatkan untuk kenikmatan-kenikmatan duniawi, memperbodoh, memperjahil umat Islam yang ada di bawah mereka. Justru fenomena yang terjadi orang-orang yang secara nasabnya termasuk Ahlul Bait, rata-rata di antara mereka adalah tokoh-tokoh sufiyah, tokoh-tokoh kuburiyah, yang menyemarakkan berbagai macam salawat-salawat bid'ah, yang menyemarakkan berbagai macam ritual-ritual bid'ah, mengatasnamakan diri sebagai Ahlul Bait. Fenomena yang terjadi di tengah-tengah mereka, kebanyakan mereka memanfaatkan kedudukan mereka sebagai Ahlul Bait untuk memakan harta muslimin dengan cara yang batil. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Nasab kalian tidak akan bisa bermanfaat bagi kalian sedikit pun kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Prinsip Islam ketika di yaumul qiyamah nanti Allah menegaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di yaumul qiyamah nanti, hari di mana tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat. Terlalu banyak orang-orang yang nasabnya mulia tapi dia kafir. Antum perhatikan yang namanya Abu Lahab, yang namanya Abu Jahal. Secara nasabnya termasuk Bani Hashim. Tapi mereka adalah akfarun nas, orang yang paling kafir. Abu Jahal dikatakan sebagai Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Abu Lahab diabadikan celaan untuknya dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sampai akhir ayat. Maka bukan semata-mata nasab, barakallahu fikum. Tapi nasab itu sebagai beban bagi kalian.
sekaligus sebagai motivasi bagi kalian untuk menjadi orang yang mulia nasab dan mulia ketakwaannya. Maka jadilah kalian wahai ahlul bait sebagai orang-orang yang mulia nasaban wa taqwa. Orang-orang yang paling mulia nasabnya, mulia pula ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang berilmu, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, maka kalian mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Keutamaan nasab kamu sebagai ahlul bait, dan yang kedua keutamaan kamu sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan dua fadilah. Fadilatain syarafain. Jama'tum baina syarafain. Kamu mengumpulkan antara dua keutamaan. Syarafun nasab wa syaraf at-taqwa. Apalagi kalau kemudian seseorang ahlul bait tadi menjadi sosok yang alim, yang betul-betul mengerti Al-Quran, mengerti sunnatul Rasul SAW, mengerti pemahaman salaf, sebagai seorang sunni, sebagai seorang salafi, sebagaimana mereka, moyang-moyang mereka terdahulu. Luar biasa. Luar biasa. Dai sunni, dai salafi, ngerti Quran dan sunnah, dan dia ahlul bait, ceramah. Luar biasa. Ya Pak ya? Hah? Ayo, diumumkan hadirilah muhadharah akbar bersama dengan Al-Ustaz Fulan bin Fulan Al-Fulani, dalam kurung marganya termasuk ahlul bait. Masya Allah. Jubahan, menggunakan imamah, luar biasa. Itu betul-betul sangat-sangat bermanfaat untuk dakwah kepada Allah. Posisi dia sebagai seorang ahlul bait, nasabnya yang mulia dekat dengan Rasul SAW, ditambah lagi dengan sunnah yang dia ajarkan, itu akan menjadi sebab orang itu semakin suka dengan dakwah yang kamu sampaikan tadi. Barakallahu fikum. Taklim sama siapa? Taklim sama Ustadz Salafi Ahlul Bait. Barakallahu fikum. Luar biasa ya khawatirin azakumullah. Naam, ini secara global prinsip-prinsip Islam terkait dengan Ahlul Baitin Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Jam? Masya Allah. Tahu-tahu sudah jam 11:30. Jadi gimana? Saya teruskan beberapa riwayat berikutnya ini. Kali ini menjelaskan tentang hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan sebagian Ahlul Bait. Keutamaan Ali bin Abi Thalib, keutamaan Fatimah, keutamaan Hasan wa Husain, keutamaan Khadijah, keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya apa ini? Lanjut? Apa istirahat? Hah? Lanjut. Masya Allah. Pertanyaan saya, ada enggak ya Ahlul Bait yang Sunni? Diam aja ya. Hah? Ada enggak ya Ahlul Bait yang Sunni? Ada ya? Di Indonesia yang saya maksud. Di Indonesia, kalau di luar negeri sana banyak. Kalau di Yaman sana, saya mendapati beberapa orang dari kalangan murid-muridnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, Ahlul Bait. Dan subhanallah Ahlul Bait yang Ahlus Sunnah tadi, tawadhu. Barakallahu fikum. Membaur bagaimana yang lain, insyaallah. Taklim sebagaimana yang lain. Luar biasa. Tidak kelihatan ada ciri khas khusus Ahlul Bait. Ya sebagaimana antum-antum ini pakaiannya. Kita yang mengerti prinsip semacam ini sangat memuliakan mereka. Barakallahu fikum. Naam. Di Indonesia ada yang harus Sunnah? Hah? Ada enggak?
harapan atau ada kenyataan? Ada ya? Masya Allah, alhamdulillah. Loh, kenapa dengan saya? Lah kenapa dengan saya? Loh, kalau saya bukan ahli bait. Saya Jawa asli. Allah yabarik. Nama ya, harapan mudah-mudahan ada dan mudah-mudahan bukan semata-mata sebagai orang yang mengerti sunat, tapi lebih daripada itu dia betul-betul memiliki ilmu yang cukup, ilmu yang sangat kuat, sehingga diharapkan bisa berdakwah di tengah-tengah masyarakat, mendakwakan sunat Rasul alaihi salatu wassalam dengan baik dan benar, sehingga diharapkan masyarakat bisa menerima dakwah tadi. Namun tantangannya sangat besar bagi dai-dai ahlus sunnah yang dari kalangan ahlul bait. Dia harus berhadapan dengan keluarganya, kerabat-kerabatnya, kobilah-kobilahnya yang rata-rata sebagai dai-dai bid'ah. Kan. Barakallahu fikum. Jawabannya ada ya, kan? Teman saya sendiri. Tapi sekarang masih di Yaman. Asli Tegal. Akhuna Salim bin Abdullah Al-Kahf. Dia termasuk warganya Ahlul Bait. Dia taklimnya dulu sama kita orang di Jogja, dulu ketemu juga di Yaman, Masya Allah. Tapi diwanti-wanti sama orang tuanya. Coba bali ning Tegal kan. Bakal ribut. Nggak boleh Tegal karena ada ribut. Karena kan amu pamannya dan segala macam toko-toko solawatan kabeh. Ini toko-toko sufia kabeh sing gede-gede itu imamahnya itu. Para habaib. Ini kalau kemudian pulang dakwah tauhid, dakwah sunnah, geger. Nah, ya karena orang tua yang meminta demikian maka beliau pun bersabar. Sementara ini masih ada di sana dan beliau menikah di sana, mendapatkan wanita ahlul bait juga di sana, dapat syarifah di sana. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada kesempatan bagi beliau untuk tampil di Indonesia ini, nah gitu ya, atau tampil di Banyumas ini. Barakallahu fikum. Muhadharah akbar bersama dengan ahlul bait. Masya Allah. Yang harus sunnah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan barakallahu fikum. Baik. Hadis yang berikutnya menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sebagian daripada ahlul bait. Di sini dibawakan hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, keutamaan Fatimah radhiyallahu anha, Hasan wa Husain, Khadijah wa Aisyah. Dan masih banyak lagi riwayat yang lain yang menjelaskan keutamaan khusus tentang ahlul bait. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Aliyin. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, mantunya sekaligus misananya. Anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Rawahu Muslim. Wahai Ali, kedudukan kamu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Nabi Musa alaihi salam. Hanya saja tidak ada nabi sepeninggalku. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di kota Madinah, menggantikan posisi Rasul di kota Madinah. Karena Rasulullah SAW melakukan peperangan
berangkat jihad, berangkat perang. Beliau menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi Rasul di kota Madinah. Ketika itu Ali bin Abi Thalib menolak. Karena kepingin jihad bersama Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan demikian kepada Ali bin Abi Thalib untuk menunjukkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib betapa tinggi kedudukan sahabat Ali radhiyallahu anhu di sisi Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, anta minni bimanzilati Harun min Musa. Engkau, wahai Ali, kedudukan kamu di sisiku seperti kedudukan Nabi Allah Harun dari Musa. Hanya saja tidak ada Nabi sepeninggalku. Terkait dengan Nabi Allah Harun juga demikian. Ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Musa alaihi salam menunjuk Nabi Allah Harun untuk menangani Bani Israel kaumnya. Barakallahu fikum. Sebagai wakil, sebagai gantinya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Bedanya kalau Nabi Allah Harun seorang nabi, seorang rasul, sementara Ali bin Abi Thalib bukan sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang rasul. Tapi posisinya sama, sebagai pengganti seorang nabi, pengganti seorang rasul yang kedudukannya sangat dekat dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini merupakan fadilah besar yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba. Dan hadis sebagai nas, Ali bin Abi Thalib bukan sebagai nabi. Bantahan langsung kepada sekte Rafidhah yang meyakini Ali sebagai nabi. Ini salah satu keutamaan Ali bin Abi Thalib. Baru salah satu. Kalau mau berbicara keutamaan Ali bin Abi Thalib yang lainnya masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "La yuhibbuka illa mu'min, wa la yubghiduka illa munafiq." Tidak ada yang mencintaimu wahai Ali melainkan orang yang mukmin, dan tidak ada yang membencimu wahai Ali melainkan seorang munafik. Tentu kecintaan yang syar'i, tidak ada unsur hulu sama sekali. Pada waktu perang Khaybar, ya kan, melawan Yahudi Khaybar, Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabatnya, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh yaftahullahu ala yadayhi. Besok aku akan berikan bendera perang ini kepada seseorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mencintai dia. Allah akan menangkan perang melalui tangan dia. Itu di malam hari. Malam itu para sahabat semuanya tidak ada yang tidur, begadang malam membicarakan siapa yang bakal diberi bendera perang oleh Rasulullah SAW. Dikarenakan fadilah besar yang beliau sebutkan. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, dicintai Allah dan Rasulnya, dikasih jaminan menang perang. Barakallahu. Keesokan harinya para sahabat semuanya berbondong-bondong, semuanya berharap siapa yang bakal dikasih. Ayyuhum yu'taha. Sebagian sahabat mengatakan, aku tidak punya ambisi kepemimpinan kecuali pada hari itu. Bukan karena kepemimpinannya, tapi dikarenakan fadilahnya. Ketika itu Rasul tanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Disebutkan dalam riwayat yang lain, sebagian sahabat mengatakan ketika Rasul menyebutkan nama Ali bin Abi Thalib, lemas semuanya. Lemas. Menyebut Ali, khalas. Tidak ada harapan. Dikatakan,
armat ya Rasulullah. Sedang sakit mata ya Rasulullah. Dia mengatakan, ini bih. Panggil dia. Maka dipanggil, dipapal 2 orang. Sampai di hadapannya Rasulullah SAW. Beliau pun meniup mata Ali. Maka sembuh. Seakan-akan tidak ada penyakitnya sedikit pun. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Katanya Ali bin Abi Thalib. Semenjak itu aku tidak pernah kena sakit mata. Fa'atahur rayah. Maka Rasul pun memberikan bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Dapat fadilah tadi. Hadis yang mentansis, yang menaskan bahwasanya Ali bin Abi Thalib sebagai sosok laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah cinta kepadanya, Rasul cinta kepadanya, dan dijamin menang perang. Dan seperti yang dikhabarkan Rasul SAW, ikhwan, Muslimin menang perang pada perang Khaybar. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain yang dimiliki Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Itu semua mengharuskan kita untuk menghormati Ali bin Abi Thalib, mencintai beliau, memuliakan beliau, menunaikan hak-haknya beliau. Apalagi beliau tidak hanya sebagai kerabat Nabi, bukan semata-mata sebagai misalnya Nabi, juga sebagai mantunya Nabi, juga sebagai seorang sahabat yang mulia, juga sebagai seorang Khalifatul Rasyid, Khulafaur Rasyidin. Numpuk-numpuk keutamaan-keutamaan beliau, barakallahu fikum. Namun kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib bukan berarti kita hulu melampaui batas dalam mensikapi beliau. Seperti yang dilakukan oleh sekte Rafidhah yang melampaui batas dalam mensikapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita muliakan, kita hormati sesuai dengan kata syariat, tidak ada unsur hulu padanya. Wallahu taala alam bisawab. Dan insyaallah pada pertemuan ba'da zuhur nanti akan diteruskan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan Fatimah, Hasan wa Husain wa Khadijah wa Aisyah radhiyallahu taala anha. Insyaallah. Kafirahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.